Oke guys, jumpa lagi dengan Pak Bambang. Kali ini aku ajak kalian untuk tutorial gimana cara untuk perbaiki jam ya, atau bikin jam ini jadi hidup kembali ya. Ini jam ini kok jam 10 kurang 17 menit terus ya. Nah, kapan sahur ya toh? Nah, ya, kita coba cek. Langkah pertama yang kita siapkan adalah alat-alatnya ini. Obeng-obengnya yang sesuai ukuran, obeng jam, kemudian multitester ya. Kita siapkan multitester, digital boleh ya, atau mau analog juga boleh, apa yang Anda punya, atau balon center juga boleh ya. Nah, boleh pakai balon center juga boleh ya. Nah, kemudian baterai pendukung apabila nanti ternyata dia habis baterainya ya, strumnya ya, kita coba cek dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom, ikuti terus ya. Oke, kita lihat baterainya ini ya. Baterainya ini masih bagus enggak ya? Kalau melihat dari penampakannya ini ada lelehan kuning, ini kemungkinan sudah expired ya, sudah bocor nih ya. Tapi lebih baik kita cek dulu. Untuk ngeceknya, kita siapkan batas ukur di DC ya. Di DC karena baterai ini kategori baterai A2 ya. Ini baterai A2 guys. Ini baterai A2 dengan ukuran tegangannya 1,5 volt ya. 1,5 volt ya. Oke, 1,5 volt. Nah, kita cek apakah masih ada tegangannya apa tidak ya. Oke. Nah, kita ukur ya, kita ukur. Nah, jangan kebalik ya guys. Ini probe merahnya yang di kepala sini. Kemudian probe hitamnya yang minus ada di sini ya. Kita cek ya. Ini caranya kawan. Kita lihat. Wow, kalau kita lihat tegangannya masih 1,4 ya. Ini harusnya masih hidup ya. Ya. Nah, tapi kita coba dulu pakai yang baterai yang masih baru ya. 1,4 ya guys. Kita coba baterai yang baru ini. Ini baru tapi kok selan. Coba cek ini alkalinnya ada berapa volt. Kita cek. Oke. 1,51 ya. Ini lumayan, lebih baik ya. Kita coba siapkan. Ini yang F-ready ya. Kita cek. Oh, ini sudah habis ya. 1,44 ya. Ini kelasnya sama. Ini ABC, coba ABC berapa ini? 1,49. Kemudian yang masih di sini di segelnya. Nah, ini F-ready juga, kita cek ya. Ini baru ya, baru guys. Wah, 1,7 ya. Nah, kita pakai yang terbaik coba ya, 1,7 ya. Oke, kita coba 1,7 ini ya. Nah, waktu masang di sini jangan kebalik ya guys. Ini ada debu-debu cinta di sini ya. Kita bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan dulu. Kita cek permukaannya di sini. Terminalnya ini apakah berkerat apa tidak ya. Ini kita bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan dulu. Ini yang plus, ini ada tandanya ya. Ini ada pernya, ini yang main ya. Ini yang ada pernya, ini yang main ya. Ini ada pernya, ini yang main ya. Oke, kita coba. Ya, kita pakai yang baru nih ya, 1,7 volt ya. Ini ada tanda minusnya, ini plusnya ya. Jadi kita pasang begini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pasang kenceng ya. Kita coba lihat apa bisa jalan enggak ya. Rupanya enggak jalan ya. Ini padahal baterainya baru ya. Baterainya baru, tegangannya juga masuk ya. Tapi enggak jalan ya. Nah, kita bongkar ya. Kita bongkar nih. Kita bongkar. Cari tahu kenapa enggak jalan ya. Oke, kita siapkan obeng jam sesuai ukuran skrupnya ya. Kita bongkar semua skrup yang ada di back covernya jam dinding ini.
Ya, ada 6 skrup ya, kita bongkar semuanya, kita turunkan, kita taruh di tempat yang aman. Kita copoti ini jarum detiknya, menitnya, juga yang jamnya. Kemudian kita bongkar skrup di asnya ini ya, kita bongkar putar ke kiri ya, perlahan ya. Nah, ini kita angkat mesin jamnya, kemudian kita bongkar. Ada apa dengan mesin ini, kenapa tidak mau hidup ya? Ini kita bongkar perlahan-lahan. Ini ada penguncinya di tepi kiri dan tepi kanan ya, tidak pakai skrup ya. Ini kita bersihkan dari debu-debu tinta tadi. Nah, kita bongkar, ini knocknya kita buka kiri kanannya. Kita amati ini giginya apa ada yang ompong gitu ya. Kita cek, kita kasih baterai posisi terbuka ya. Kita mau lihat apakah pulsernya jalan tidak. Ya, ini pulsernya IC logiknya yang 0101-nya muter gerak-gerak ini jalan apa enggak ya? Ya, ini pulsernya ini jalan tidak. Kita kok enggak mau jalan ya? Kita bongkar gear-gearnya, kita turunkan satu-satu. Kita lihat ini apakah pulsernya aus ya. Kita coba lihat ya. Kita angkat mesinnya, ini spoolnya, kita lihat terminal plus minusnya, kita coba bersihkan ya. Ini kok ada karat-karat yang membuat hubung arusnya dari baterai tadi ke sini, ke IC pulsernya sama dinamonya, spool magnetnya ini enggak bisa connect ya. Ini kita coba pasang gear-gearnya, gear menit, gear detik, sama gear jamnya ya. Kita coba, kita bersihkan. Ini ada karat-karatnya ya. Ini kemungkinan tadi diakibatkan karena lelehan baterai yang sudah menahun ya. Ini jadi dia korosi ya, berkarat ya. Kita coba bersihkan ya, kita bersihkan mau tidak. Kalau sudah, biar kontaknya sempurna, kita coba lapisi dengan tenol ya. Kita coba solder, kita lapisi dengan tenol biar apa guys, biar kontaknya sempurna terhadap main baterai positif dan main baterai negatifnya ya. Jadi catur dayanya suplai 1,5 baterainya itu biar masuk ke modul pulsernya ini ya. Kita coba, kalau masih mau disolder dan bisa konduk dengan baik ya, kita tidak perlu mengganti mesin ya. Tapi kalau tidak mau disolder, kita cek kapasitornya, kita cek IC-nya apakah masih bisa digunakan apa tidak. Untuk saat ini kita masih coba bersihkan dari karat agar dia bisa konduk dengan baik terhadap suplai baterai 1,5 volt A2 tadi ya. Nah, kita coba solder. Kita lapisi permukaan PCB terminal positifnya dan terminal negatifnya ya. Ini sangat berdekatan ya, hanya bercelah 0,5 mili ya guys. Jadi perlu kehati-hatian agar tidak konslet ya. Jadi soldernya harus pakai ujung solder yang runcing ya, solder mikro ya kawan ya. Ini kita solder, kita olesi pakai tenol biar hubungnya, konduktansinya bagus ya, biar resistansinya hilang ya. Tidak ada resistansi di sini, harusnya 0 ohm ya. Ini harus nyambung dengan sempurna. Tetapi hati-hati karena ini plus minusnya ini berdekatan sekali. Kita uji ya. Ini kalau kita uji 0 ohm berarti konslet ya. Tapi kalau ada hambatan tidak 0 ohm berarti itu adalah hambatan spool ya, hambatan spool ya. Nah, ini kita ukur, kita coba bolak-balik. Nah, ini posisi ya, ini posisinya seperti ini ya, terukur. Hambatannya tidak 0 ohm ya. Ini nolnya seperti ini tidak 0 ya. Oke, kita balik probe-nya ya, kita bersihkan dan kita matikan testernya. Kita sekarang rakit kembali ya. Hati-hati merakitnya guys, sesuaikan terminal plus minus tadi dengan konektor yang ada di soket baterainya ya, biar hubung konduknya bagus ya. Kita rakit kembali perlahan-lahan. Ini jangan sampai keliru. Ini gear menitnya, gear detiknya, gear jamnya jangan sampai kebalik ya, biar muternya nanti bener ya. Oke, tetap stay tune di channel Bambang Sekom agar kalian tambah pengetahuan bagaimana cara perbaiki jam dinding yang tidak mau muter, tidak mau jalan ya. Ini kita pasang pulsernya ya.
dinamo pulsernya kita pasang, kemudian kopel gearnya yang mengkopel ke arah putaran detik kita pasang. Kemudian kita coba tutup ya, kita coba tutup, tentunya harus rapih ya, pas ya. Ini penguncinya, noknya, menit, detiknya harus bener ya. Kalau sudah kita rapikan ya. Nah, kalau sudah kita rapikan, kita pasang jarum detiknya, kita coba ya, kita kasih baterai. Jalan enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Belum mau muter ya? Kita coba tarik sedikit ya. Tarik sedikit. Sudah mau muter belum? Sudah, alhamdulillah mau ya. Tapi kok maju mundur kena ya. Wah, ini kok maju cantik mundur cantik ya. Wah, ini sudah mau muter. Kita tinggal merapikan guys. Kita coba apakah dia bisa continue terus. Kita tes dulu ya. Paling enggak kita uji 1 menitan muter atau 2 menitan, lebih lama lebih baik ya. Kita uji dulu ya. Ini kita uji. Ya, kita biarkan posisi baik posisi telentang maupun posisi berdiri ya, biar dia punya power apa tidak ya. Ini alhamdulillah sudah bisa muter ya. Jadi permasalahannya adalah di terminal hubung antara baterai positif ke modul mesinnya yang positif dan konektor negatif di PCB nya modul mesinnya negatif ke baterai negatif mengalami masalah ya. Nah, ini kita coba mainkan dulu gigi-giginya, kita coba gearnya, kita putar secara manual dulu. Kita sesuaikan jamnya ya. Ini jam 2 lebih 4 menit ya. Jam 2 lebih 4 menit kita coba setel. Ya, jam 2 lebih 4 menit kita coba setel. Ya, kita coba setel dulu jam 2 lebih 4 menit ya. Kita samakan dengan jam tangan saya. Oke, jam 2 4 menit ya. Nah, ini putarannya harus rapi, tidak boleh bersentuhan antara jarum yang menitan dengan jarum yang jaman ini ya. Nah, ini kita pasang yang detikan ya. Jadi kita pasang pakai pinset ya. Kita harus punya pinset dan yakinkan bahwa batang jarum detiknya ini lurus ya. Nah, ini kita pasang. Hati-hati, jangan kasar, biar dia tetap terpasang secara mendatar rapi, tidak bersinggungan dengan batang jarum yang menitan ya. Nah, ini kita pasang perlahan-lahan karena dia lembut ya, jangan sampai melengkung, tetap lurus. Kita hati-hati masangnya. Nah, kita pasang begini kawan. Nah, ini kita pasang secara lurus ya, kita pasang lurus ya. Kita cek, kalau belum lurus kita cek lagi. Nah, kita coba terapkan. Kalau sudah, kita jepit pakai pinset, kemudian kita terapkan di lubang as yang detiknya. Nah, kita tekan pelan-pelan ya, tekan pelan-pelan, jangan pakai palu godo, nanti remuk semuanya ya. Nah, pelan-pelan kita uji, tarik sedikit agar dia free dari rotarinya, dari pulinya. Nah, kita sekarang coba lihat ya, kita tarik sedikit apakah sudah bisa berputar atau belum. Kalau belum, kita paskan lagi, kita cek di mesinnya ya. Kalau sudah, nah, kita boleh uji. Nah, alhamdulillah sudah mulai ada gerakan kehidupan ya. Alhamdulillah, kita biarkan, kita uji dulu. Ini mulai dari jam 2 kurang jam 2 lebih 4 menit ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa muter. Sekarang kita uji muternya apakah bisa continue apa tidak ya. Ini mulai di jam 2 lebih 5 menit ya. Kita tungguin aja monitor sambil ngabuburit nunggu maghrib. Nunggu maghrib di jam 2 ya, karena bengkel ya. Gak apa-apa kawan, tetap sabar ya. Waktu itu akan tidak berasa kalau kita beraktivitas ya, apalagi dengan ceria. Nah, ini bengkel ya. Oke, alhamdulillah ini sudah berputar 45 detik lebih ya, lancar. Kita tunggu saja, kita biarkan berputar terus, kita putar terus. Ini belum kita rapikan ya, kacanya belum kita pasang ya. Kita coba biarkan dulu aja, kita coba apakah dia bersinggungan enggak dengan jarum yang menitan. Enggak ya, kita cek ya, dari samping kita cek dia bersinggungan tidak. Kalau bersinggungan nanti gepok ya, nanti jadi tidak bisa jalan detikannya, nanti ada pengurangan putaran nanti GSN ya. Kita cek ini ya, ini harus lurus ya, kita atur bahwa harus simetris ya, benar-benar lurus ya. Jarum detiknya, jarum menitnya, jarum jamnya juga ya. Kita biarkan, kita uji dulu sampai beberapa saat. Kita
bujinya, putaran jamnya ini biar tetap putar terus ya. Kita juga boleh diposisikan posisi berdiri agar nanjaknya itu kuat apa enggak ya. Kalau nanjaknya enggak kuat berarti gearnya ini ada masalah ya. Oke, kita rapikan sekarang. Kita rapikan, skrupnya kita pasang. Punya sudah kita kuasin ya. Nah, sekarang kita uji, biarkan dia terlentang dulu. Nah, ini sudah jam 2 lebih 12 menit ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Oke, tetap stay tune di channel Bambang Sekom. Bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik dari Pak Bambang Sekom. Terima kasih sudah menyimak video tutorial cara perbaiki jam dinding yang mogok nggak mau hidup. Oke, ini kita lihat sudah bisa berputar normal, berputar. Kita tungguin saja. Kita uji dulu biar nanti kita lega bahwa dia memang sudah hidup kembali ya. Terima kasih kawan, semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel Bambang Sekom. Selamat ngabuburit, selamat menjalankan ibadah Ramadan 2021.